Singing ya ya yippee yippee yay, singing ya ya yippee yippee yay, singing ya ya yippee yippee yay, yippee yippee yay, yippee yippee yay. He'll be coming. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Masih luar biasa bukan? Masih tetap semangat bukan? Nah adik-adik, hari ini sebelum kita beribadah, coba mari kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ibadah online bukan hanya sekedar menonton adik-adik, tetapi adik-adik juga beribadah di rumahnya masing-masing. Yang kedua, sebelum ibadah, jangan lupa mempersiapkan diri ya, dalam keadaan rapi terlebih dahulu untuk menghormati Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga adik-adik, siapkan hati dan pikiran adik-adik ya untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, ketika adik-adik bernyanyi dan berdoa, jangan lupa untuk diikuti ya, dan tetap fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang terakhir, kita juga harus percaya adik-adik bahwa Tuhan juga hadir di dalam ibadah kita. Oh iya adik-adik, kakak hampir lupa. Ada satu hal lagi yang tidak kalah penting ini. Perhatikan ya. Jangan lupa didampingi dan dibimbing oleh orang tuanya. Adik-adik, ibadahnya sudah mau mulai nih. Adik-adik sudah pada siap belum? Pasti sudah siap dong. Yuk kita mulai ibadahnya. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Masih semangat bukan? Walau kita tidak bisa beribadah seperti biasanya, tapi adik-adik tenang aja. Mulai hari ini kita akan beribadah adik-adik. Adik-adik beribadahnya boleh dari rumah saja ya. Tapi sikap hati kita, sikap tertib kita harus seperti beribadah seperti biasanya di gereja. Jangan mau kalah semangat dengan kakak di sini ya. Kakak masih semangat loh. Adik-adik pasti semangat bukan? Masih semangat ya? Pasti semangat. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik ambil sikap beribadah ya. Kita akan pujian kepada Tuhan. Bapa datang padamu. Makasih Tuhan. Makasih Bapa yang baik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah.
kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akan memuji, menyembah Tuhan. Kami mau bernyanyi, bersorak, melompat bagi Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Tuhan Yesus yang baik, kami siap memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Kita masih semangat memuji Tuhan ya. Kita mau melompat, bernyanyi bagi Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Amin. Nyanyi ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji lagi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar sekali lagi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Masih semangat adik-adik? Masih semangat memuji Tuhan? Masih ya? Tentu ya, masih semangat ya. Jangan mau kalah, oke? Kita akan pujian kepada Tuhan. Kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus kokoh dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus kokoh dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah lagi. Yesus kokoh dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Amin. Yesus kokoh dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus kokoh dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintamu, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus kokoh dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus kokoh dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus kokoh dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan. Adik-adik, kakak udah sampai keringatan nih. Adik-adik udah keringatan belum ya di rumah ya? Adik-adik jangan mau kalah semangat ya. Walaupun keringat, kita memuji Tuhan, pasti Tuhan disenangkan. Amin. Kita ganti pujian kita kepada Tuhan. Yesus idolaku. Haleluya. Semangat. Yesus idolaku. Yesus idolaku. Yesus idolaku.
terus berkuasa. Iblis dikalahkan yo. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik ambil sikap hati yang baik, sikap hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tertib, duduk tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Ku ingin dengar cerita. Makasih Tuhan. Makasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, bersorak bagi Tuhan, melompat bagi Tuhan. Biarlah kiranya itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Murapi guru kami yang akan menyampaikannya kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, urapi juga kami yang mendengarnya. Kami siap duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat siang adik-adik. Kita bertemu di ibadah sekolah minggu online siang hari ini. Duduk yang manis ya, kita mau dengar firman Tuhan siang ini. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita mau dengar cerita tentang seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Nabi Elia ini hidup pada zaman seorang raja yang bernama Raja Ahab.
Raja Ahab ini suatu hari datang kepada Elia dan berkata kepada Elia, "Elia, engkau yang sudah mencelakakan bangsa Israel." Tetapi Elia katakan, "Bukan aku yang mencelakai bangsa Israel, tetapi engkau dan keluargamu," kata Elia. "Karena engkau sudah meninggalkan perintah Tuhan dan mengikut para Baal." Lalu Elia juga mengatakan, "Sekarang kumpulkanlah bangsa Israel dan nabi-nabi Baal," kata Elia, di Gunung Karmel. Lalu Raja Ahab mengumpulkan bangsa Israel dan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Elia. Setelah mereka berkumpul, Elia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati?" kata Elia. "Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia," kata Elia. "Kalau Baal, ikutilah dia." Tapi rakyat itu diam saja, adik-adik. Mereka tidak ada yang menjawab. Akhirnya Elia berbicara kepada mereka, "Sekarang berikanlah kepadaku 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memotong-motong dan menaruhnya di atas kayu api. Tetapi jangan menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi dan menaruh di atas kayu api. Dan aku juga tidak akan menaruh api di atasnya. Dan kepada mezbah di mana api turun membakarnya, maka dialah Allah yang disembah." Lalu rakyatnya katakan, "Baiklah, baiklah, baiklah." Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kemudian Nabi Baal mulai mempersembahkan korban. Dan mereka mulai berteriak-teriak, adik-adik. Nah, lihat ini. Mereka mulai berteriak-teriak dan mereka mulai berkata, "Ya Baal, dengarlah, jawablah." Wah, ternyata tetapi adik-adik, tidak ada suara apapun yang terdengar. Tidak ada jawaban apapun dari Baal. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mereka masih berteriak-teriak. Firman Tuhan bilang, sampai tengah hari mereka berteriak-teriak, belum juga ada jawaban, belum juga ada api yang turun untuk membakar korban. Nah, adik-adik, lalu Elia ketika sudah mulai tengah hari, Elia berdiri dan mulai mengejek mereka. "Panggil lebih keras lagi, bukankah dia Allah? Mungkin Allahmu itu sedang merenung. Mungkin Allahmu itu sedang ada urusan. Mungkin Allahmu itu sedang berpergian. Atau mungkin Allahmu sedang tidur," katanya. Tetapi belum juga ada jawaban terdengar. Lalu Elia dikatakan mereka mulai memanggil lebih keras lagi. Para Baal itu mulai memanggil lebih keras lagi dan mulai menoreh diri mereka dengan pedang dan dengan tombak. Lalu darah mulai bercucuran dari tubuh mereka. Sampai lewat tengah hari dan mereka mulai kelelahan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, akhirnya Elia berkata kepada bangsa Israel, "Hai bangsa Israel, datanglah mendekat kepadaku." Maka mulailah mendekatlah bangsa Israel kepada Elia. Lalu Elia mengambil 12 batu, adik-adik. 12 batu itu kemudian disusun karena mezbah korban bakaran pertama tadi sudah rusak. Lalu Elia mulai menyusun kembali. Lalu setelah dia mulai menyusun batu-batu itu, adik-adik, dia juga menyusun kayu api di atasnya. Nah, ini di atas kayu apinya ini, dan dia mempersembahkan korban lembu jantannya, ditaruh di atasnya. Setelah itu dibuat jugalah di sekeliling korban itu, di sekeliling mezbah itu dibuatlah parit. Dibuatnya parit. Apa maksudnya untuk dibuat parit? Kemudian kita lihat ya adik-adik ya, kemudian dia panggil orang Israel. Lalu disuruhnya orang Israel itu menuangkan 4 buyung air ke atas korban. Jadi korban lembu yang tadi sudah dipotong-potong disiram dengan air sehingga menjadi basah. Lalu air itu turun dan mengalir ke dalam parit. Ya. Lalu setelah pertama kali air diberikan 4 buyung. Lalu Elia katakan, "Berikan lagi." Kedua kalinya dia katakan, 4 buyung lagi. Jadi sudah 8.
Lalu Elia katakan yang ketiga kali, berikan lagi air. Akhirnya menjadi 12 buyung air. Sehingga firman Tuhan bilang parit itu penuh dengan air. Parit itu penuh dengan air. Lalu Elia mulai berdoa kepada Bapa di sorga, kepada Allah. Elia berdoa kepada Allah dan dia katakan kepada Allah, ya Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, biarlah diketahui semua orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Dan aku ini hamba-Mu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan semua ini. Jawablah aku Tuhan, jawablah aku. Supaya bangsa ini tahu bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Dan membuat hati mereka bertobat kembali. Nah adik-adik, setelah Elia berdoa, tidak lama kemudian api turun langsung dari langit adik-adik. Dan menyambar korban itu. Korban yang basah oleh air. Tapi api itu menyambar korban itu. Dan bukan hanya korban itu saja. Tetapi firman Tuhan bilang, parit itu pun yang penuh dengan air dijilat oleh api itu. Sehingga semuanya menjadi kering. Waktu api itu turun dan membakar menjilat korban itu. Adik-adik, luar biasa. Bangsa Israel langsung menyembah Tuhan. Mereka semua langsung menyembah Tuhan. Lalu mengatakan, Engkaulah Allah Tuhan, Engkaulah Allah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah melakukannya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Allah siapa yang doanya didengar oleh Tuhan? Allah Allah Elia. Allah Elia itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan itu juga Allah kita, Allahnya adik-adik. Nah, kalau adik-adik berdoa, Allah pasti mendengar. Tuhan pasti mendengar. Nah, di hari-hari ini kita hanya di rumah saja karena ada COVID. Kita mau berdoa kepada Allah kita. Allah kita Allah yang mendengar. Dia mau mendengar setiap permohonan doa adik-adik. Berdoa untuk mama papa. Berdoa untuk kakak adik. Berdoa untuk seluruh keluarga. Berdoa untuk bangsa Indonesia. Supaya kita dibebaskan dari COVID ini. Seperti Elia berdoa untuk bangsa Israel. Mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Bangsa Israel datang kembali kepada Tuhan karena Elia berdoa kepada Bapaknya, kepada Allah. Adik-adik juga demikian, berdoa dan doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari minggu ini kita mau terus berdoa kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup mendengar doa setiap hari. Setiap doa adik-adik. Puji Tuhan, selamat siang, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Jadi, mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan kita juga akan sekalian mengakhiri ibadah kita. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, di mana kami harus lebih berdoa, lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Bapa yang baik, sebentar juga kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan, ibadah kami ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau jagai kami di rumah kami, Engkau jagai guru-guru kami. Biarlah Tuhan Yesus yang baik, di minggu selanjutnya kami boleh bertemu kembali. Terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya.